Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Harapan Bangsa, yang terhormat Bapak Ibu Guru Komite SMA Harapan Bangsa dan staf Tata Usaha SMA Harapan Bangsa, serta adik-adik yang hadir di acara penyuluhan ini. Semoga bisa mengikuti acara ini dengan selesai. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan materi dan memberikan ilmu kepada adik-adik, bagaimana cara pencegahan anemia pada remaja yang pada saat ini banyak terjadi di Indonesia. Nanti saya akan memberikan tablet tambah darah buat adik-adik sekalian, supaya bisa dipraktekkan di rumah, eee, supaya bisa, gimana manfaatnya tablet tambah darah itu. Baik, kita akan masuk ke materi. Nah, di sini dijelaskan bahwa, ada remaja ya. Nah, di sini adik-adik kan, pada remaja kan ya, menginjak masa remaja ke dewasa. Nah, apa sih itu remaja? Nah, di sini dijelaskan bahwa remaja merupakan, transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan seperti biologis, kognitif, dan emosional. Nah, asupan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di samping kanan itu udah saya kasih anak panah. Nah, itu menunjukkan, bahwa kalian ada di posisi ini. Nah, nanti yang, eee, saya bahas untuk ke depannya. Next. Nah, apa sih itu anemia? Pasti kalian udah tahu ya anemia itu, mungkin, pernah membaca di koran atau di buku atau di mana pun, tapi pasti kan belum tahu penjelasannya seperti apa. Nah, ini di sini tuh, anemia gizi besi adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dan dari normal. Kurang dari 12 dan tidak anemia itu lebih dari 12. Nah, seperti gambar di kiri itu menunjukkan udah ada gambarnya ya, kalau yang normal itu pasti sel darah merahnya itu lebih banyak. Terus kalau yang anemia, nah itu pasti sel darah putihnya itu lebih banyak. Jadi sel darah merahnya tuh kurang. Terus siapakah yang dapat terkena anemia? Yang pertama itu anak, yang kedua remaja dan dewasa perempuan, yang keempat calon ibu, dan kelima wanita hamil. Nah, ini di sini remaja dan dewasa perempuan saya garis bawahi dikarenakan banyak, karena yang terutama yang terserang itu adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu banyak mengeluarkan sel darah merah. Next. Nah, ini tanda-tandanya nih. Ada 5 L, lemah, letih, lelah, lalai, lesu. Terus yang selanjutnya, pucat pada wajah, telapak tangan, pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Seperti gambarnya itu ya. Nah, itu kan ada bedanya tuh yang telapak tangan yang terkena anemia dan tidak. Kalau yang terkena anemia pasti pucat tangannya, warnanya putih gitu. Next. Nah, ini akibat anemia pada remaja. Yang pertama, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh menurun. Kenapa sih kok bisa terkena infeksi? Karena di dalam tubuh itu sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Karena sel darah putih itu biasanya itu eh, rentan terhadap kuman gitu. Jadi daya tahan tubuh bisa menurun, rentan terhadap keracunan dan terganggunya fungsi kognitif. Next. Nah, ini di sini juga ada dampak anemia gizi. Nah, di situ di lingkari yang tengah itu, anemianya. Yang ada gambar, ada yang ke-5 ini berkesinambungan ya. Yang pertama itu, kebugaran. Kebugaran menurun. Kenapa? Karena daya tahan tubuh di dalam tubuh itu
eee, menurun, kurang daya tahan tubuhnya, jadi kebugarannya juga menurun. Terus prestasi juga menurun, yang biasanya dapat peringkat jadi menurun juga prestasinya. Terus kinerja juga menurun karena malas-malasan, sering tidur seperti itu. Nah, ini infeksinya meningkat. Kalau lama-lama dibiarin nanti bisa, mmm, apa itu, sel darah putihnya maka semakin banyak dan infeksi juga semakin meningkat. Daya tahan tubuh menurun. Next. Ini akibat lebih lanjut itu pada remaja anemia itu akan memperparah anemia saat hamil, karena kekurangan darah merah pada perempuan itu sangat penting untuk adik-adik ya, calon-calon ibu semuanya. Pasti kalian, membutuhkan banyak sel darah merah. Kenapa? Karena setiap bulan itu kan menstruasi, itu kan mengeluarkan sel darah merah. Nah, itu pasti kan berkurang, terus diproses lagi menjadi sel darah merah lagi. Nah, kalau kalian tidak mengonsumsi makanan dengan makanan itu atau tablet tablet tambah darah itu, nanti bisa, sel darah merahnya tuh kurang untuk memproduksi di dalam tubuh itu. Nah, selanjutnya itu, resiko mengalami kebugaran. Perdarahan saat melahirkan bayi BBLR. Apa sih itu BBLR? Ada yang tahu adik-adik? Ya, BBLR itu berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 itu BBLR. Kenapa? Nah, karena itu, kurang dari 2.500 gram, maka kedepannya akan mempengaruhi proses tumbuh kembang pada saat bayi. Akan lebih mudah kedinginan, kekurangan oksigen dan menyebabkan meninggal. Next. Nah, ini dampak lebih lanjut nih, cenderung menjadi dewasa yang pendek, melahirkan bayi yang kecil. Bayi dengan BBLR memiliki resiko tinggi menderita obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Karena tadi di dalam janin itu tidak diproduksi sel darah merah dan untuk asupan si janin itu kurang, jadi bisa melahirkan bayi yang kecil, pendek juga pertumbuhannya jadi kurang. Nah, ini untuk gangguan kesehatan juga prestasi rendah, pendidikan rendah, status ekonomi rendah. Next. Nah, ini juga nih, penyebab kematian ibu di Indonesia nih, lebih banyak nih. Perdarahan 28%. Terus ekslampsia. Apa sih itu ekslampsia? Ekslampsia itu komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Ya karena sel darah merahnya itu kurang, jadi bisa mengakibatkan itu ekslampsia. Nah, makanya tuh banyak nih yang di Indonesia terjadi perdarahan dan ekslampsia tuh 24% sama 28%. Next. Bagaimana mencegah anemia zat besi? Yang pertama, mengonsumsi variasi yang kaya zat besi. Tidak minum teh, kopi, coklat bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan. Kenapa tidak boleh? Karena teh itu mengandung tanin yang bisa menyerap, zat besi. Jadi, ketika minum tablet tambah darah, terus kamu minum teh, nah itu tablet tambah darah itu akan diserap oleh teh, eee, tidak ke tubuh tapi langsung dikeluarin lalu urin, karena teh itu menyerap zat besi. Terus selanjutnya pada remaja dianjurkan minum tablet besi pada waktu menstruasi. Nah, tadi kan udah saya jelaskan bahwa itu sangat penting, karena sel darah merah itu dikeluarin cukup banyak di di wanita, jadi harus minum minum tablet besi. Terus mencegah kecacingan dengan menjaga kebersihan diri, misalnya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan menggunakan alas kaki. Next. Ini contohnya nih ada yang vitamin C itu berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Ini makanan mengandung zat besi itu yang hewani itu ada hati, daging berwarna merah, dan telur. Nah, terus untuk bahan makanan nabati itu seperti tempe, tahu, kacangan hijau, terus kacang merah. Seperti yang gambar ya sebelah kiri itu. Seperti itu contohnya.
Next. Ini makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi itu ada yang vitamin C itu berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, karena itu buah-buahan segar yang mengandung vitamin C, contohnya itu seperti jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Next. Nah, untuk tablet tambah darah ini, untuk kelompok remaja putri 12 sampai 15 tahun, itu biasanya untuk waktu pemberian tuh setiap seminggu selama 16 minggu. Nah, dosis pencegahannya itu biasanya 1 kali 1 tablet per minggu, untuk dosis pengobatannya itu 1 kali 1 tablet per minggu per hari. Jadi kalian bisa minum itu, 1 kali 1 tablet per hari. Bisa dikonsumsi, setiap hari juga bisa. Next. Nah, ini yang harus diperhatikan saat minum. Ini ada metabolisme zat besi ini, ada, faktor yang mempengaruhi keseimbangan zat besi di dalam tubuh. Juga ada cadangan besi dan status hemoglobin yang menentukan absorpsi zat besi dalam tubuh. Zat besi ada di dalam daging, telur, sayur, dan sereal. Nah, yang banyak mengandung zat besi itu biasanya di dalam daging dan telur. Kalau sayur dan buah itu biasanya cuma sedikit, berapa persen seperti itu. Next. Next. Nah, ini lanjutannya ya. Tadi yang penyerapannya udah, terus sekarang yang, menghambat penyerapan itu tadi ada teh, kopi, dan coklat. Itu mengandung tanin juga. Next. Nah, ini ada metabolisme zat besi, yang awalnya makanan mengandung 10 mg zat besi, diikat oleh usus halus 1 mg, kemudian dikeluarkan melalui tinja sebanyak 9 mg. Bayangin nih, kamu makanan zat besi itu 10 mg, yang diserap cuma 1 mg di usus halus, cuma 1 mg. Yang 9 mg ini dibuang bersama dengan urin. Nah, terus ini, 1 mg ini, ke dalam darah dan disimpan ke hati, ferritin 1 gram. Kemudian seluruh jaringan, sel-sel mati, dan dikeluarkan melalui kulit. Nah, ini yang, dalam merah, terus sumsum tulang, hemoglobin ini, terus hilang bersamaan menstruasi 28 mg per hari. Nah, jadi kalau, wanita itu menstruasi, jadi itu banyak banget mengeluarkan darah. Nah, itu sangat berbahaya jika tidak diperhatikan pola makannya. Nah, ini untuk lanjutannya itu meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya, TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan, sumber vitamin C, dan sumber protein hewani. Tadi yang banyak ya mengandungnya itu daging dan telur biasanya. Jangan bersamaan dengan teh dan kopi. Next. Nah, penutupannya itu pencegahan dan penanggulangan anemia pada elementary perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti, penyuluhan ini. Semoga bermanfaat, yang telah sampaikan. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, bagaimana caranya, menjaga diri, terus, makanan-makanan diperhatikan untuk itu sangat penting bagi pertumbuhannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya Baik, kalau mau tidak bertanya, ada. Kak. Oh iya, silakan sebut namanya. Ya, nama saya Asmaraini Nawasari. Jadi saya mau bertanya nih, Kak, mitos atau fakta ya, Kak, kalau yang terkena anemia itu hanya perempuan saja, begitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya tampung dulu, apa ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Asma Raini ya. Tadi fakta atau mitos apa yang terkena itu adalah, remaja putri, benar? Ya,
Itu kalau menurut saya itu mitos ya. Karena kalau laki-laki itu juga bisa yang terkena, cuman, eee, lebih sedikit gitu. Jadi nggak banyak berapa persen gitu, semisalnya itu 50%, nah yang lakinya itu cuman 10% gitu. Jadi yang banyak itu wanita, seperti itu kalau menurut saya. Jadi sebenarnya apakah anemia itu juga bisa dari keturunan gitu atau gimana ya? Kalau anemia itu sendiri itu karena pola makan bisa, Kak. Kalau keturunan sih kemungkinan, eee, enggak deh sepertinya. Itu karena pola makan yang kurang diperhatikan, karena kan, kalau anemia itu kekurangan zat besi ya, zat besi itu kan kalau semisal kita cuek terhadap makanan, nggak peduli gitu kan, pasti kan, di dalam tubuh kan kurang zat besinya. Kalau semisal setiap hari kan seharusnya mengkonsumsi sayuran gitu ya, nah dia tuh nggak terlalu suka dengan sayur. Nah, jadi kan kurang jadi zat besinya yang di dalam tubuh, padahal itu di setiap bulannya itu untuk perempuan ya, itu kan harus dikeluarin terus tuh ketika menstruasi. Jadi itu, terhadap pola makan. Kalau keturunan sih, eee, mmm, kurang tahu juga sih. Baik Kak, terima kasih. Gimana Kak? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, saya tutup penyuluhan ini, nanti akan dibagikan tablet tambah darah, kepada adik-adik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.